Kata AHY, politik itu penuh kejutan dan misteri. 12 Januari 2023, AHY melakukan jumpa pers dalam rangka menyampaikan statement politik awal tahun Partai Demokrat, yang disebutnya sebagai Political Economic Outlook. Saya tertarik mengomentari gaya komunikasi AHY di jumpa pers itu. Kali ini, AHY cara berkomunikasinya lebih runtut, tenang, dan simpel. Cara penyampaian yang komunikatif ini menurut saya merupakan perkembangan yang sangat baik dari apa yang pernah dilakukan oleh AHY selama ini. Cara penyampaiannya seperti tanpa teks, langsung, tetapi efisien dan to the point. Gaya pidato ini layak dipergunakan karena saya yakin cara berkomunikasi politik AHY ini mudah dipahami oleh masyarakat umum. Tapi saya tidak akan membahas panjang lebar cara berkomunikasi AHY ini. Saya mencoba untuk menelaah isi pidato AHY. Isi pidato AHY kali ini berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya yang bernada tinggi dan terkesan penuh amarah. Kali ini, apa saja yang disampaikan AHY terdengar lebih bersahabat dan tidak keras dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi. Pidato politik AHY kali ini lebih terasa lunak dan enak didengar. Agak mengherankan memang. Apa yang terjadi dengan Partai Demokrat? Apakah ada perubahan strategi politiknya? Apakah Partai Demokrat sedang ancang-ancang mengubah haluan arah politiknya? Saat ini hanya ada dua haluan besar, yaitu haluan politik pro-Jokowi dan haluan politik yang berseberangan dengan Jokowi atau haluan politik anti-Jokowi. Figur pemimpin anti-Jokowi yang digadang-gadang saat ini adalah Anies Baswedan. Tidak ada figur yang lain. Kembali soal AHY dan Partai Demokrat. Sejak pendeklarasian Anies oleh Nasdem di bulan Oktober tahun lalu, Nasdem, PKS, dan Demokrat sangat intens berembuk menyatukan visi misi politik untuk mempersiapkan kontestasi politik 2024 nanti. Pasti salah satunya yang dirembuk adalah oleh ketiga partai oposisi ini adalah menentukan cawapres yang mendampingi Anies. Partai Demokrat saat itu sangat menggebu-gebu akan mengusung Anies bersama Nasdem dan PKS. Namun, rupanya terganjal oleh penentuan siapa cawapres pendamping Anies. Anies punya kriteria sendiri, Nasdem juga punya kriteria. PKS tak kalah ngotot untuk menggolkan cawapres dari PKS. Begitupun Partai Demokrat. AHY menjadi andalan dan pilihan utama yang disodorkan partai untuk menjadi cawapres Anies. Namun, perjalanan waktu, kesepakatan tak kunjung terbentuk, konsolidasi tak kunjung menemukan solusi. Koalisi yang di awalnya bergelora dan penuh semangat, kini seperti hambar dan penuh ketidakpastian. Sampai saat ini, koalisi perubahan, tagline yang ingin dipergunakan oleh koalisi oposisi, masih adem ayem, nggak ada perkembangan yang berarti. Apakah karena koalisi perubahan yang dibangun bersama PKS dan Nasdem sudah mencapai deadlock, menemui jalan buntu? Deadlock koalisi perubahan sangat mungkin terjadi. Karena sampai sekarang, koalisi yang digadang-gadang oleh Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat tidak kunjung mendeklarasikan diri. Padahal, deklarasi Anies sebagai capres sudah lama berdengung, yaitu awal bulan Oktober tahun lalu. Tetapi, sampai saat ini, di awal tahun 2023 ini, atau 4 bulan lebih, tidak kunjung ada kesepakatan siapa pendamping Anies. Ini jelas amat sangat mengkhawatirkan. Heboh dan gembar-gembor sampai safari politik yang sudah digelar oleh Anies dan Nasdem mendadak menjadi hambar, melempem, dan kehilangan gairah. Apakah masa pacaran ketiga partai oposisi ini sudah berakhir? Apakah sudah ada tanda-tanda kebosanan dan ingin mencari pasangan lain? Saya semakin meyakini
kalau koalisi Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat ini sedang ada masalah. Statement Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan, koalisi bubar bila ada yang memaksakan kehendak. Ini dapat diartikan ketiga partai ini sedang saling mengancam dengan cara memaksakan kehendak dan ego partainya masing-masing. Bahkan, Nasdem terus menyodorkan alternatif cawapres lain untuk membuka dan memecahkan kebuntuan. Nasdem menyodorkan Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapresnya Anies. Khofifah bukan dari kader Partai Nasdem, bukan kader PKS, dan bukan juga kader Demokrat. Jelas sekali usulan Nasdem ini memberi informasi penolakan atas pemaksaan kehendak dari PKS dan Demokrat. Yang lebih mengejutkan lagi, Nasdem sudah menentukan bulan Februari 2023 sebagai deadline waktu penetapan deklarasi Capres dan Cawapres Partai Nasdem. Wajar saja sih kalau Nasdem menentukan batas waktu deklarasi Capres dan Cawapres, karena Nasdem sudah mempertaruhkan kredibilitasnya dan kebonafiditasnya, yaitu Nasdem sudah terlanjur mendeklarasikan Anies sebagai Capres yang hampir 4 bulan berselang. Meskipun dari sudut pandang lain, bisa saja percepatan Nasdem mendeklarasikan Anies pada bulan Oktober tahun lalu itu dapat dikatakan sebagai blunder politik. Percepatan deklarasi Nasdem itu ternyata tidak berdampak PKS dan Demokrat segera bergabung dan berkoalisi. Tetapi politik tidak kenal blunder bagi pelakunya. Maka Nasdem harus melakukan manuver lain agar salah langkah sebelumnya tidak mengesankan sebagai tindakan yang blunder. Nah, manuver yang on the track dengan keputusan percepatan deklarasi bulan Oktober tahun lalu itu diperbaiki melalui penentuan deklarasi pada Februari 2023 bulan depan. Dari sisi partai koalisi lainnya, yaitu PKS, juga sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda segera merapat ke Nasdem. PKS yang semula akan melakukan deklarasi Capres dan Cawapresnya pada bulan Desember tahun lalu, sampai pertengahan Januari ini tidak ada kabar beritanya sama sekali. Begitupun Partai Demokrat. Partai besutan SBY ini yang semula penuh semangat dan penuh vitalitas menyambut pendeklarasian Anies oleh Partai Nasdem, kini terkesan mulai bimbang dan ragu atas koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kegambangan AHY atas koalisi ini dipertegas. Diungkapkan AHY dengan mengatakan, politik penuh kejutan dan misteri. Istilah politik penuh kejutan dan misteri itu menandakan koalisi yang sedang dibangun oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem tidak sesuai dengan angan-angan, harapan, dan cita-cita AHY dan Partai Demokrat. Koalisi perubahan, koalisi kelompok oposisi seperti kehilangan darah tanpa gairah, lunglai, dan letoy. Mungkin koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat berharap Megawati menyampaikan Capres dan Cawapresnya yang akan diusung di pidato politiknya saat ulang tahun PDI pada tanggal 10 Januari lalu. Karena bila Megawati sudah menyebutkan siapa Capres dan Cawapres yang akan diusungnya, akan mempermudah Nasdem, PKS, dan Demokrat membuat kalkulasi politik sekaligus mengerucutkan siapa Cawapres yang layak menandinginya. Sekaligus juga memecahkan kebuntuan konsolidasi ketiga partai oposisi ini. Tapi tak dinyana, tak disangka, Megawati tidak menyebutkan siapa Capres-Cawapres PDIP yang akan diusung di Pilpres 2024. Bahkan sinyal atau isyarat kira-kira seperti apa Capres dan Cawapres PDIP tidak juga muncul di pidato Megawati kemarin. Strategi Megawati ini ternyata jitu dan manjur, sehingga Nasdem dan kawan-kawan tidak bisa melakukan langkah politiknya lebih lanjut. Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat stagnan dan kehilangan greget. Maka, bila akhirnya Nasdem menentukan cawapresnya Khofifah, apakah
Demokrat akan tetap berniat bergabung di koalisi Nasdem. Karena ini tidak ada yang berani menjamin bahwa Demokrat akan setuju bila Khofifah ditentukan sebagai cawapresnya Anies. Meskipun ketika maju sebagai gubernur, Khofifah, Nasdem, dan Demokrat adalah dua partai yang mengusungnya di pemilihan gubernur Jawa Timur beberapa tahun yang lalu. Benar, kata AHY, politik penuh kejutan dan penuh misteri. Nasdem yang heboh mengusung Anies dan berharap manuvernya itu menimbulkan gelombang dan arah politik baru. Ternyata harapan itu tidak seperti yang diangan-angankan Nasdem. Fenomena Anies yang dibangun Nasdem ternyata tidak juga membuat masyarakat menyebutnya sebagai angin perubahan dan harapan baru. Bisa jadi statement Johnny G. Plate bahwa Johnny menjamin Nasdem akan tetap melanjutkan program Jokowi bila Nasdem menang adalah salah satu bentuk kegamangan Partai Nasdem atas sambutan hambar Anies saat melakukan safari politik di beberapa daerah beberapa waktu yang lalu. Jadi, kita tunggu saja apakah bulan Februari beberapa pekan ke depan ini muncul kesepakatan antara Nasdem dan PKS dan Demokrat untuk berkoalisi. Atau apakah malah bubar tak berbekas? Mari kita tunggu saja.